Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baru pulang sama keluarga nih dari luar jalan-jalan, terus makan. Harusnya dari kemarin nih, cuman dari kemarin macet jadi malam ini. Biasanya harus malam Senin itu udah istirahat jam segini nih mestinya. Tapi karena baru makan ya live dulu sebentar lah. Live dulu sebentar. Saya ingin mengkomentari beberapa statement ya, baik itu di WA grup ataupun di TikTok komentar ya, ataupun di YouTube ya. Itu statementnya gini, bahwasannya katalog elektronik ya versi terbaru lah, versi 6, kemudian penunjukan langsung ya yang baru dengan pengaturan di Perpres 46 2025 gitu ya, dan pengadaan langsung juga yang thresholdnya jadi 400 juta untuk konstruksi itu dianggap membuka ruang korupsi katanya ya, membuka ruang korupsi ataupun memperlebar ataupun ya intinya bisa jadi ajang korupsi lah ya, seperti itu kurang lebih. Saya ingin mengasosiasikan seperti ini ya. Jadi itu judulnya hubungan antara korupsi dengan metode pemilihan lah ya gitu. Saya ingin mengasosiasikan seperti ini. Misalkan saya belanja sesuatu lah, beli handphone misalkan. Kan bisa melalui e-marketplace ya, kalau barangnya sudah ada di Tokopedia, barangnya sudah ada di Shopee ya. Nah, berarti pilihan pertama saya bisa menggunakan e-marketplace yang ada ya, Tokopedia beli atau Shopee beli handphone ya. Seperti itu. Nah, terus saya nyuruh anak saya misalkan untuk membeli handphonenya gitu ya. Anak saya untuk belanja lewat e-marketplace ya, pakai Shopee atau pakai Tokopedia. Saya punya anggaran 5 juta. Nah, misalkan saya kasih aja 5 juta sama anak saya, misalkan ya. Ya jangan anak saya lah, teman saya lah, teman dengan teman saya. Teman saya kasih 5 juta tuh teman saya tuh. Tolong dong beliin handphone ini nih, merek apalah gitu kan, merek A ya. Misalkan merek Honor yang baru lah gitu ya. Yang bisa Google, Huawei, karena anaknya Huawei tuh, Honor tuh bisa Google, bisa GMS tuh yang terbaru. Nah, saya kasih uang 5 juta nih anggarannya. Nah, terus sama teman saya itu ya, karena sudah ada di Shopee, sudah ada toko resminya gitu kan, ya sudah belikan di situ gitu kan. Nah, ini kembali masalah integritas. Kalau teman saya jujur, teman saya tidak ada yang intervensi, maka ya dibelikan sesuai lah dengan harga yang tertera di Shopee tersebut ya. Kita nyebut merek nggak apa-apa ya. Kalau harganya 4 juta, ya beli udah 4 juta sesuai gitu kan. Dan belinya dia pelaku usaha yang resmi, yang sesuai kualifikasi kan, seperti itu. Dah, harusnya seperti itu aman kan, harusnya selesai aman. Nah, tapi yang terjadi ini, teman saya tuh integritasnya kurang, pingin ngambil ya uang tambahan lah gitu kan. Nah, harganya 4 juta, tapi dibilang ke saya 4 juta setengah. Nah, ambillah 500 ribu bagi dia. Berarti kan yang salah itu ya bukan sistemnya kan bagus sebetulnya. Shopee atau Tokopedia itu sudah bagus itu kan. Atau dia belinya di toko temannya lagi. Nah, toko handphone temannya ya, terus toko handphone temannya itu ya dia sudah kong kali kong. Harganya jangan 4 juta, naikin dong jadi 4 juta setengah. Nah, gitu kan. Nah, nanti 50-50 gitu kan, 500 ribunya bagi 2. Nah, itu kong kali kong tuh melanggar etika tuh, ya kan? Itu ya. Atau teman saya tuh sebenarnya jujur ya, bagus ya. Nah, cuman ini teman saya itu diintervensi, diancam sama orang tuanya misalkan ya. Orang tuanya lagi butuh uang. Tolong dong cariin uang ini tambahan buat apa gitu kan, buat beli apalah beras atau apa gitu kan. Pak gitu kan, kamu kan disuruh beli handphone tuh sama Pak Heldi, uangnya ke 5 juta, udah kamu beli di toko teman orang tua, teman ibu gitu kan, teman ibu atau teman bapak gitu kan. Nah,
Nah itu nanti naikin harganya tuh jadi 5 juta udah. Nah gitu kan. Nah terus apa, belilah gitu kan. Nah uangnya dikasihin ke ibunya gitu kan. Nah jadi ya ini sebagai asosiasi seperti itu, sebetulnya yang masalah itu bukan di Shopee-nya, bukan di Tokopedia-nya, tapi dari integritas si pelaku yang membeli handphone, yang sedang beli handphone, ataupun yang mengintervensi itu, yang di atasnya ada intervensi yang nyuruh dia nambahin harga, nyuruh dia ambil fee. Nah itu yang sering terjadi itu. Padahal Shopee-nya makan bagus, lancar gitu kan. Tokopedia-nya lancar. Di situ juga kita bisa milih toko resmi, bisa milih harga terbaik segala macam gitu kan. Nah, ini yang terjadi itu ya korupsi seperti itu kurang lebih. Di kita ya bukan hanya dalam pengadaan, di dalam hal lain juga ya kurang lebih ya mirip-mirip lah. Ya mari kita mulai dari diri sendiri lah untuk memperbaiki ya seperti itu. Nah, nanti kan teman saya yang saya suruh beli handphone itu diancam sama ibunya. Kamu kalau nggak nurut sama ibu, ya ngambil fee dari beli handphone Pak Heldi itu, berarti kamu nggak sayang sama ibu ya. Nah, kamu nggak loyal lah sama ibu ya. Nah seperti itu kan. Ini sebagai asosiasi aja kan. Nah kalau di lapangannya bagaimana? Di lapangannya ya begitu. Sebetulnya kan katalog elektronik ya memang beberapa sekarang masih transisi ya ke yang baru. Masih ada yang kurang-kurang ya segala macam, terus diperbaiki. Tapi kan sudah bagus itu kan, sudah bagus, sudah cepat, sudah lebih baik gitu kan. Seperti itu. Nah silahkan gitu kan, carilah barang yang produk yang memang sesuai kebutuhan, carilah penyedia yang memang benar kualifikasinya, udah selesai. Kalau memang butuh cepat gitu kan, barangnya sudah ada gitu kan, ya seperti itulah beli handphone. Saya ngapain beli handphone harus jauh-jauh ke Roxy Mall atau kemana ke Jakarta gitu, mau ke Casablanca misalkan gitu ya, jauh-jauh kan udah ada online, ya udah beli online aja. Bahkan di online bisa lebih murah. Bahkan di katalog juga sebenarnya bisa lebih murah kalau kita negosiasinya bagus. Itu selesai. Yang terjadi itu kan tadi ada intervensi dari bapaknya itu kan. Ada atau ya integritasnya tadi kurang, baik itu yang eksekusi beli handphonenya atau yang penjualnya sama-samanya. Itu yang menjadi masalah. Nah, maka kalau statement e-katalog memperlebar ataupun jadi ajang korupsi, ya bukan e-katalognya, bukan purchasing-nya, tapi integritasnya, tadi yang intervensinya, itu yang harus diperbaiki teman-teman semuanya. Terus statement yang lain, pengadaan langsung misalkan atau penunjukan langsung. Penunjukan langsung juga kan tidak bisa selalu dipakai penunjukan langsung, kan ada persyaratannya. Nah saya asosiasikan lagi, kalau saya butuh barang yang memang hanya dia tuh yang bisa melakukannya, ya udah penunjukan langsung ke dia kan. Contohnya ini, dulu saya pernah punya mobil si Kukut ya, si Kukut ini asosiasi aja, nggak tahu cocok atau enggak ya. Kalau kurang cocok ya cocokologi aja silahkan. Mobil Col LP atau tahun 80 si Kukut ya, Jeep Pacamat lah ibaratnya mah. Nah itu kan yang namanya mobil tua ya, ririwit lah kadang lah ada kerusakan apa. Nah itu kan butuh servisnya kan. Nah saya tahu di Cianjur itu ya dari dulu bapak saya itu selalu servis ke Kang Unang. Dan memang dia memang jago tuh, selalu dipanggil kemana-mana, bahkan memperbaiki truk pun dia bisa. Ya sudah gitu kan. Sepengetahuan saya yang hafal mobil LP, jagonya si Kukut, jagonya Col LP itu Kang Unang di Cianjur. Saya udah penunjukan langsung saya ke Kang Unang tuh untuk memperbaiki Col LP saya seperti itu. Ya. Ya si Kang Unang juga punya tuh yang namanya Col LP, mungkin yang sama-sama pernah punya mobil antik gitu ya. Kang Unang juga punya tuh, kalau mobil saya namanya si Dukun, dia mah Col LP-nya dia namanya Camellia katanya gitu. Ya, tambahan aja. Ya tapi karena itu satu-satunya yang saya tahu gitu ya, yang bisa memperbaiki Col antik lama, Kang Unang, ya udah penunjukan langsung Kang Unang. Saya tidak bisa melakukan tender ataupun memilih-milih di Bogor, susah, siapa lagi yang bisa LP gitu kan, contohnya seperti itu. Jadi kalau memang barang jasanya hanya bisa dipilih satu penyedia, pelaku usaha ya sudah tunjuk langsung ke situ. Atau tadi untuk kebijakan prioritas nasional presiden, ya itu kan ada ketentuannya. Silahkan lakukan penunjukan langsung seperti itu. Dan pelaku usahanya juga harus qualified. Tadi kan si Kang Unang kan memang sudah terkenal di Cianjur dari dulu juga, track recordnya mobil saya dipegang sama Kang Unang.
Ya kenapa tidak melakukan penunjukan langsung? Masalah harga kan ada referensinya. Yang jelas pasti jauh lebih murah daripada bengkel resmi. Nah itu penunjukan langsung. Pun pengadaan langsung kurang lebih sama lah seperti itu. Jadi tolong ini yang banyak statement e-katalog ataupun pengadaan langsung, penunjukan langsung menambah celah korupsi ataupun memperluas ataupun jadi ajang, jadi apalah istilahnya dalam korupsi. Kalau menurut saya bukan masalah sistemnya, bukan salah metodologinya gitu kan ya, tapi dari para pelakunya yang mana oke lah para pelaku pengadaan sebetulnya integrasinya bagus, tapi ada yang intervensi, ditakut-takutin tadi yang seperti live tadi sore, ditakut-takutin, dipindahin, dimutasi, ditakut-takutin apa seperti itu kan dan sebagainya lah seperti itu. Nah itulah yang membuat ya terjadinya korupsi dalam pengadaan barang jasa seperti itu. Kalau metode-metodenya sebetulnya sudah sangat clear itu, sistemnya juga sudah canggih lah sekarang kan, ibaratnya mah coba sistem aplikasi elektronik pemerintah apa yang banyak ataupun semuanya pakai ya, salah satunya SPSE salah satunya. Karena proxy root itu kan aplikasi pemerintah yang lain ya bukan ini kan ya agak-agak jarang yang bisa dipakai oleh semua KLPD seperti itu. Gitu teman-teman semuanya ya. Ini hanya sekedar gatal aja ya. Hanya sekedar gatal aja. Bukan meluruskan ya sharing-sharing aja lah. Jadi itu asosiasinya ya. Jadi yang jelek itu bukan Tokopedia-nya, Shopee-nya nih kalau asosiasikan gitu ya. Udah bagus itu sistemnya gitu kan. Nah kalau ada yang korup-korup itu ya berarti ya pelakunya gitu kan, yang intervensinya gitu kan seperti itu. Banyaknya ya tadi intervensi sebetulnya ya. Itu silahkan ya, kita tahu sendiri lah bagaimana politik itu biayanya mahal, jabatan itu kadang juga ya ada harganya tanda kutip lah. Ya tidak semua lah, tapi memang ya terjadi juga lah seperti itu. Gitu teman-teman semuanya ya. Ya ya masing-masing metode pemilihan itu kan ada tata caranya, ada persyaratannya, ada kapannya. Ya saya asosiasikan. Saya beli barang produk di marketplace ya kalau sudah ada Shopee, sudah ada di Tokopedia, ngapain juga saya harus beli datang ke mall segala macam itu kan. Nah tapi kalau kasusnya lain lagi, kalau saya beli buat telur sekilo, beli cengek sedikit gitu kan ke warung depan, itulah pembelian langsung, pengadaan langsung, nilainya nggak seberapa gitu kan, spot purchase, pengadaan langsung. Tapi kalau saya butuh pelaku usaha yang memang hanya satu-satunya hak paten ya penunjukan langsung. Tapi memang harus dikompetisikan ya kita kompetisikan. Walaupun ya untuk pribadi sih ya belum pernah sih saya mengkompetisikan ya, tapi untuk organisasi ya bisa dikompetisikan. Atau minimal melihat beberapa lah, misalkan saya butuh membangun rumah nih. Ya saya bisa tuh bukan mengkompetisikan, membandingkan beberapa penawaran tuh dari beberapa mandor. Dari Pak Robert berapa nih? Dilihat track recordnya. Dari Pak Rustam berapa nih? Mandor ini berapa nih? Dari Pak siapa itu? Pak Aja berapa nih? Nah 3 itu lihat penawarannya ataupun kemampuannya. Nah itu bisa tuh kurang lebih dikompetisikan seperti itu. Gitu teman-teman semuanya ya. Oke cukup. Aduh jam 10 nih, besok harus berangkat pagi. Ada pertanyaan? Ada Coba lihat ke atas tadi kayak ada pertanyaan. Buah ceri, pas saya mau tanya kalau paket awalnya e-processing, tahunya produk tersebut nggak ada di katalog dan urgent. Apa pertanyaannya? Apakah bisa PL dulu baru ubah RUP? Ya, yang benar itu rubah dulu RUP, cepat kok rubah RUP ya. Rubah dulu RUP baru ya eksekusi ya. Betul. Tapi kalau memang tidak bisa, ya bisa nanti menyusul ya rubah RUP-nya. Cuman ya kadang rubah RUP suka tricky juga kalau sudah dieksekusi ya. Bagusnya sih ya kalau kebiasaan saya sih rubah dulu RUP, terus hubungi admin RUP-nya, itu nggak sampai sehari juga sudah rubah kok biasanya. Nggak sampai sehari. Nah tapi kalau misalkan ternyata memakan waktu lama, tinggal di screenshot aja. Intinya tadi kronologis dokumentasi agar akuntabel. Ya kalau kesalahan administratif ya bukan kesalahan ya. Kalau kita nggak korupsi ya itu kesalahannya, kalaupun disalahkan itu kesalahan administratif ya bukan jadi pidana gitu ya. Ini
Om buah ceri ya. Gitu ya, teman-teman semuanya. Oke. Dan lagi, good morning. Pak Heli, apakah penjadi problem mengenai keuntungan margin 16%? Nah ini, keuntungan itu sebenarnya tidak menjadi concern ya. Jadi gini, masalah keuntungan itu tolong dibedakan dalam nyusun HPS dengan keuntungan ketika penawaran dari penyedia. Ketika nyusun HPS memang kadang ada aturannya untuk konstruksi maksimal 15% ya. Dalam nyusun HPS konteksnya. Tapi ketika penyedia menawar itu silahkan berapapun keuntungannya itu tidak menjadi masalah. Jadi tidak ada ketentuan yang mengatur keuntungan untuk penyedia, tidak ada. Yang ada itu adalah ketentuan untuk mengatur keuntungan ataupun ya untuk penyedianya ya fee-nya itu ketika nyusun HPS, bukan ketika penyedia menawar. Penyedia menawar itu sebetulnya tidak ada batasan keuntungan. Bahkan ketika nyusun HPS pun kita sebetulnya tidak melihat keuntungan, tapi hasil survei berapa harganya, yang mana di dalamnya sudah ada keuntungannya hasil survei. Jadi sebetulnya ini ada miss juga nih. Good morning ya, good morning Indonesia. Ya masalah keuntungan itu ada miss juga nih, dalam artian ketika nyusun HPS pun sebetulnya yang umum itu adalah PPK ataupun staf PPK, survei pasar, cari berapa harganya, yang mana itu sudah ada keuntungannya. Memperhitungkan keuntungan itu kalau begini kasusnya nih, surveinya ke pabrikan, misalkan ya. Nah kemudian kita akan ngambil barangnya dari level bawahnya, misalkan dari distributor atau dari retail. Nah baru karena hasil surveinya dari pabrikan, tentunya ketika ke bawah itu kan akan muncul keuntungan. Nah barulah kita perhitungkan keuntungan dari pabrikan ke retail. Seperti itu, yang mana itu sudah muncul keuntungannya. Nah itu satu ya. Terus yang kedua yang suka salah kaprah itu adalah kita survei ke pasar nih, survei ke toko komputer. Hasil survei itu terus ditambahkan keuntungan 10%, 15%, yang mana ternyata nanti pengadaannya kepada penyedia calo, bukan ke toko komputer itu, bukan ke pemain sebenarnya. Nah keuntungan itu untuk calonya, itu yang salah. Ya kita survei ke toko komputer, ya beli ke toko komputer itu, harga sesuai dengan hasil survei, hasil pasar. Begitu, good morning, good night ya. Oke, karaoke, apa lagi? Hendra 705. Pak, bagaimana PP nggak mau proses file karena belum ada juknisnya? Ya silahkan itu kan yang ngangkatnya kan PA lah yang mengambil tindakan, silahkan. Kalau menurut PA ini bisa dilaksanakan ya tinggal PA memerintahkan secara tertulis, semua resiko ada di PA kan. Kalau PP-nya bangkang tanda kutip ya berarti ya silahkan disanksi sesuai administrasi. Kalau itu kan PNS ya, administrasi ASN bagaimana gitu kan. Apakah diberikan surat peringatan atau ketidakpuasan, hukuman ringan atau sedang atau ya berat sih kayaknya belum ya. Nah itu silahkan itu ya, begitu ya. Jadi kembalikan ke PA ya. Pak, bisa sepil pengadaan obat? Sepil apanya ya? Pengadaan obat ya apanya ya sepil? Pengadaan obat ya sesuai ya sama semuanya, perencanaan, persiapan, pelaksanaan ya. Kalau masalah detail obatnya bagaimana ya saya bukan ahli farmasi ini ya. Tapi kalau pengadaannya ya sebetulnya ya sama dengan barang jasa umumnya ya sebetulnya nih. Siapa ini? Jill LL ya. Ini kontaknya kemana ya? Pengadaan obat kontaknya kemana ya itu. Oke. Baik teman-teman semuanya, terima kasih ya. Udah jam 10, saya istirahat dulu. Besok harus subuh karena saya biasa berangkat subuh nih, apalagi kalau Senin. Kalau Senin itu harus sepagi mungkin ya, karena kalau udah agak siang itu kayak lebah gitu di tol tuh, banyak banget mobilnya. Kalau makin pagi makin bagus. Oke, demikian teman-teman semuanya, terima kasih. Pada live kali ini tadi resumenya ya bahwasannya masalah korupsi yang semakin meningkat, bahkan pengadaan sudah jadi juara korupsi. Kalau menurut saya sih bukan masalah metode pemilihan ya, bukan masalah metode pemilihannya, bukan masalah sistemnya, bukan masalah katalog ataupun pengadaan langsung, penunjukan langsungnya. Itu memang metode pemilihan non kompetisi ya. Nah, cuman ya bukan berarti non kompetisi itu tidak baik, bukan berarti non kompetisi itu
menjadi ajang korupsi, ya masalah korupsi itu ya semuanya kembali ke pelakunya. Yang mana ya di dalam pengadaan itu ya pelaku pengadaannya banyak intervensi, gitu aja lah simpelnya lah, realnya banyak intervensi. Silahkan. Nah, kalau mau benar ya tolonglah yang punya kekuasaan jangan intervensi pengadaan, jangan intervensi ke PP, jangan intervensi ke PPK. PPK juga ya jangan intervensi lah ke PP, jangan intervensi ke Pokja dan sebagainya. Gitu ya. Ini menurut saya pribadi ya, menurut saya pribadi itu. Karena apa? Karena masing-masing metode pemilihan, cara pemilihan itu sudah sangat clear, sudah sangat comply dengan prinsip pengadaan, dengan etika pengadaan. Ya tinggal dilaksanakan, tinggal dalam pelaksanaannya begitu ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sekali lagi, sehat selalu ya. Jangan lupa olahraga, karena dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat begitu ya. Proses katalog belanja yang benar bagaimana? Aduh panjang ceritanya ya. Katalog yang benar ya sama ada seperti yang lain, harus direncanakan, speknya sesuai kebutuhan, HPS-nya sesuai dengan spek ya. Terus administratifnya benar ya. Nah, nanti itu jadi DPP dengan persiapan, upload ke katalog sebelum purchase itu. Ada referensi harga kan, HPS itu kan ada referensi harga. Terus cari penyediaannya yang sesuai kualifikasi. Ya kayak kita belanja beli handphone itu. Saya mau beli handphone kan pasti cari toko resmi kan. Kalaupun bukan toko resmi ngasih diskon, nah lihat ini apa bintangnya berapa gitu ya. Terus dalam pelaksanaan kontraknya juga. Ya, demikian ya. Terima kasih. Ya, kalau mau diskusi-diskusi silahkan ya. Medsos saya terbuka lebar ya. Ada di YouTube belajar pengadaan, ada di TikTok di sini, Instagram ya. Atau nomor handphone saya pun tersebar luas pokoknya, ada di blog healthy.net ya, silahkan kalau mau konsultasi ya. Demikian, kita tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf lahir dan batin, sehat selalu, bahagia selalu. Salam pengadaan dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.